Assalamualaikum Ustazah, saya Pak Dinur dari Mojokerto. Bagaimana cara kita mendidik generasi sekarang, sedang ilmu pengetahuan kita jauh berbeda dengan zaman dengan sekarang. Banyak orang tua yang masih gaptek. Matur suwun Ustazah. Nah ini. Baik, ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyiapkan generasi muda hari ini, mungkin Gen Z yang kemudian dengan kekhasan yang mereka ada di terrelate dengan dunia digital, karena mereka adalah penduduk asli dari dunia digital. Maka bagaimana kita menyiapkannya? Sebenarnya yang namanya perubahan-perubahan yang sifatnya materi atau fisik itu bukan penentu dari warna arah peradaban atau kemudian juga warna kepribadian anak-anak kita sendiri. Kalau yang membentuk dan mengokohkan mereka itu bukan karena mereka mengenal HP atau tidak gitu ya. Bukan juga karena hari ini itu ada banyak internet dan dulu tidak, itu tidak kemudian itu hambatan. Menjadi faktor-faktor yang kemudian membuat mereka itu pasti baiknya atau kemudian menjadi pasti rusaknya juga tidak, karena dia statusnya itu adalah alat ya, sesuatu materi madaniyah, produk-produk peradaban yang sebenarnya bisa dipakai baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Nah, yang menentukan warnanya itu menjadi apa, benar salah baik buruknya gitu ya, terpuji tercelanya akan menjadi menghasilkan satu kebaikan untuk dunia ataukah tidak, itu justru adalah pada apa ideologi pemahaman yang ada dalam benak orang-orang yang menggunakan gadget tadi, menggunakan teknologi tadi, dan apa ideologi yang membangun peradaban di dunia ini yang kemudian akan menghasilkan produk-produk. Misalkan ketika kemudian di situ ada konten-konten yang dihasilkan di sosmed, maka konten-konten itu apakah menjadi konten-konten yang isinya itu hanya game, hanya pornografi, porno aksi, hanya senang-senang saja gitu, hedonis, ataukah kemudian konten-konten itu adalah konten-konten yang membangun semakin mengokohkan kepribadian generasi muda kita, membuat mereka itu semakin aware dengan situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, itu sebenarnya di situ. Jadi jangan khawatir kepada hal yang sifatnya teknis saja. Asalkan kemudian kita menguasai apa yang menjadi prinsip yang harus dikuasai oleh anak-anak kita, maka sebenarnya yang namanya teknologi ataupun ilmu-ilmu alat itu akan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk kita dan anak-anak kita itu pelajari. Dan untuk menguasai itu sebenarnya tidak mengharuskan anak-anak kita itu mendapatkannya dari kita. Gitu kan ya. Tapi bahwa kalau kemudian memastikan anak-anak kita itu meyakini bahwa dia itu diciptakan oleh Allah, bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan dia dan seluruh alam semesta ini, dan dia juga Al-Mudabbir ya, Maha Pengatur yang telah menurunkan aturan dalam bentuk wahyunya ya, Al-Qur'an. Maka kemudian kita mengenalkan dia juga kepada Rasul yang membawa Al-Quran, kita mengenalkan dia dan mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran, membuat dia itu mengerti bagaimana cara beribadah pada Allah. Itu bagian dari kewajiban yang harus kita sempurnakan. Kan begitu kan ya. Membuat kesadaran itu adalah kewajiban kita dan kita pasti akan ditanya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya itu pengembangan ya, yang itu memang membutuhkan mungkin orang-orang yang lebih alim, lebih menguasai skillnya, orang yang kemudian memang berkecimpung dalam secara spesifik untuk membentuk profil tambahan tertentu, misalkan menjadikan mereka sebagai insinyur, menjadikan mereka sebagai seorang ahli IT, menjadi seorang dokter. Itu kan ada guru-guru lain yang memang kemudian harus kita hadirkan gitu. Tetapi bahwa yang menjadi kewajiban kita itu adalah memastikan sebelum anak-anak kita itu berusia mukallaf, yaitu ketika mereka sudah harus bertanggung jawab atas segala apa yang mereka lakukan sendiri, maksimalnya kan usia 14. Mukallaf itu sudah akil balik. Maka sebelum itulah harus kemudian kita sempurnakan pembentukan kepribadian Islam anak itu. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Sebelum umur 14. Sebelum 14 tahun itu maksimalnya. Jadi kan mukallaf itu maksimalnya 14 tahun itu. Karena nanti kalau akil itu dimulai dari dia sudah mulai memayis, itu prosesnya berkembang terus. Memayis itu kan sudah bisa membedakan kemampuan berpikir yang paling sederhana dulu, tapi lama-lama kan sampai pada tataran kemampuan menganalisa itu. Nah, kalau balik itu kan
ada tanda-tanda alamatul buluh itu, ya kan? Kalau misalnya perempuan umur 9 plus sudah pernah haid, sudah pernah melahirkan, ada kemudian di situ tanda-tanda perkembangan seksual sekunder, seperti kalau yang laki-laki itu kemudian juga muncul perkembangan di tubuhnya yang tertentu, dan perempuan juga begitu. Yang laki-laki dan perempuan pernah mimpi basah, itu kan balik, tanda akil plus balik sama dengan mukallaf. Nah, sebelum itu gitu loh, maka kita harus siapkan standarnya itu adalah sebelum dia kemudian ditanya oleh Allah, diminta bertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan, kita sudah siap menyiapkan anak itu. Dan itu akan menjadi ukuran keberhasilan orang tua mendidik anak. Nah, setelah profil dasar itu terbentuk, baru kita bicara profil-profil tambahan yang kemudian dalam rangka menjadi pemimpin dan pengelola bumi ini. Manusia ini memang harus berbagi peran. Ada yang kemudian jadi pemimpin, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi penyiar, dan seterusnya, kan begitu Mas Ishak ya. Tapi itu adalah profil tambahan yang sebelumnya harus dia miliki, adalah dia harus solih, muslih. Dia harus jadi orang yang taat kepada Allah dan juga menjadi pejuang Islam, pejuang kebenaran. Nah, dan kalau untuk menciptakan profil kepribadian Islam itu tidak butuh minat dan bakat. Minat dan bakat itu berlaku untuk yang profil tambahan gitu loh. Kalau untuk jadi soli itu gak perlu bakat. Anak saya gak bakat sholat, gak bakat rajin sholat, gak ada. Anak saya gak bakat bisa baca Quran, gak punya minat baca Quran. Loh, harus dibikin minat gitu loh. Itu jalan hidupnya dia. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi bedakan ya, ngerti ya, bahwa mana yang itu menjadi hal dasar yang kemudian harus kita penuhi dan akan kita bertanggungjawaban di hadapan Allah, dan mana yang memang proses pembinaan dan pendidikan itu dibolehkan oleh Islam kita menghadirkan guru-guru lain gitu, guru-guru lain untuk menyempurnakan proses pendidikan yang kita lakukan. Tidak harus kita sendiri. Begitu mungkin Mas Ishak ya.